Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam lanjutan pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah salat, dan kita masih pada rukun al-Fatihah. Rukun al-Fatihah. Subuh ini ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin dalam mushaf pada surah Al-Fatihah kitab mazhab Syafi'i itu adalah ayat keempat, dengan meletakkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Maliki Yaumiddin oleh jumhur ulama itu dibaca dengan tanpa alif. Jadi langsung saja mimnya tanpa alif, Maliki Yaumiddin. Itu bacaan jumhur ulama, kebanyakan ulama. Namun oleh kita mengikuti sebagian ulama, yaitu Imam Asim Al-Kasai dan Imam Khalaf, kita membaca dengan mat atau alif mim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, baik Maliki Yaumiddin maupun dibaca tanpa alif Maliki Yaumiddin, dua-duanya bermakna pemilik dan raja. Pemilik dan raja. Kemudian kalimat berikutnya Yaumiddin, yang artinya hari ad-din, pembalasan. Hari pembalasan, artinya hari kiamat atau hari akhirat. Maka kalau kita terjemahkan secara literlek, Maliki Yaumiddin itu artinya pemilik dan raja, mengambil makna maliki dan maliki, pemilik dan raja. Yaumiddin pada hari pembalasan atau pada hari akhirat. Nah, Maliki Yaumiddin ini adalah Malik, salah satu daripada sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, Allah memperkenalkan dirinya melalui sifat-sifatnya.
Sehingga cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya, tidak bisa melalui zat. Karena zat Allah tidak berbentuk seperti zat makhluk. Maka cara kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Nah, di sini Maliki Yaumiddin. Malik itu adalah salah satu sifat Allah. Jadi kita sudah dapat 4 sifat Allah sampai di Maliki Yaumiddin. Yang pertama Rabbul Alamin di belakang, itu sifat Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, itu juga 2 sifat Allah. Kemudian Malik, ini sifat Allah juga yang keempat. Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Jadi ini masih ada hubungan dengan Iyyaka na'budu, tentang Allah yang kita sembah. Cara menyembah Allah yang benar, kenali Allah dulu. Orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, dia tidak akan bisa menyembah Allah dengan baik. Maka Allah perkenalkan dirinya dulu. Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Maliki, sang pemilik dan raja. Yaumiddin, pada hari pembalasan atau hari akhirat. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau Maliki kita artikan pemilik, lantas Rabbul Alamin kan pemilik juga artinya. Rabbul, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, itu kan pemilik juga artinya. Kenapa kemudian Maliki lagi, yang artinya pemilik juga? Ini penting untuk kita jawab, biar kita lebih paham dalam makna Al-Fatihah. Kata-kata Rabbil Alamin, pemilik seluruh alam. Pada kata-kata Rabb itu pemilik, yang memiliki, yang mengendalikan, yang mengelola. Kata-kata Rabb di situ ada unsur mengelola, mendidik. Rabba yurabbi, Rabb ada unsur mengelola, mendidik. Karena Rabb ada unsur mengelola, mendidik, mengatur. Mengelola, mendidik, mengatur itu butuh kasih sayang full. Dalam mendidik, mengatur, mengelola itu butuh kasih sayang yang full. Maka setelah Rabbil Alamin, langsung Allah lanjut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pemilik, tapi dia ada unsur mengelola dalamnya, mengatur, mendidik. Maka dia butuh Ar-Rahmanir Rahim. Dalam mendidik, mengelola, mengatur, butuh kasih sayang yang full. Tapi seandainya ya, Allah cuman pakai kata-kata Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai di situ aja. Kemudian langsung Iyyaka na'budu, enggak ada Maliki Yaumiddin. Maka manusia akan berpikir Allah itu mudah. Allah itu kan maha pengasih. Kita buat dosa, maksiat tu diampunkan sama Allah. Sederhana sekali sama Allah itu, mudah sama Allah itu, mudah kita atur itu. Seandainya enggak ada Maliki Yaumiddin sampai Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, manusia akan mendapatkan peluang untuk berbuat dosa, untuk berbuat kezaliman, untuk berbuat sesuka hati, karena dia berfikir Allah kan Ar-Rahman Rahim, kasih sayangnya itu full, penuh. Pasti mudah kita bereskan sama Allah itu. Allah itu maka di sini Allah tidak tinggalkan Maliki Yaumiddin, juga pemilik
tetapi punya sifat raja. Yang namanya raja itu dia diktator, dia tegas, dia keras, dia sombong, dia suka sesuka hatinya. Artinya kita di sini dia diberikan pemahaman jangan main-main sama Allah. Jangan main-main sama Allah. Allah itu tidak main-main. Allah itu tidak bisa disepelekan. Allah itu tidak bisa diremehkan. Allah itu tidak bisa dipandang sederhana itu. Allah itu tidak bisa dianggap, bisa diatur. Tidak mau Allah dianggap seperti itu. Maka Allah tegaskan Maliki Yaumiddin, dia itu adalah pemilik juga raja. Kenapa Maliki Yaumiddin enggak Malikil Alamin? Maliki Yaumiddin karena sifat raja Allah, sifat ketegasan Allah itu dibutuhkan di hari pembalasan, di hari akhirat. Karena di hari pembalasan itu butuh keadilan. Ketika manusia dihisap di persidangan itu butuh keadilan. Keadilan akan susah ditegakkan kalau tidak ada sifat ketegasan. Di sini kenapa Maliki dan kenapa pada Yaumiddin, pada hari akhirat. Jadi hati-hati kita di sini bahwa Allah bukan hanya punya sifat Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita menyepelekan Allah, mudah kita atur. Kalau Allah mudah kita setel, mudah kita. Allah juga punya sifat Malik, raja, diktator dia. Lebih-lebih di hari akhirat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Nanti di hari akhirat ketika malaikat membuat sidang, manusia disidang, satu pun tidak bisa ngomong. Satu pun tidak bisa ngomong. Allah yang memutuskan ketika itu. Sang Raja yang maha adil, seadil-adilnya, sedetail-detailnya. Wa khasyatil aswat lirrahman. Semua suara ketika itu terdiam. Jadi ini Allah ingin memastikan, kalau di dunia boleh kita intervensi, saya punya orang dalam, saya punya uang banyak, saya punya pengaruh, silahkan di dunia, silahkan. Mudah kita atur itu. Tapi ingat, Yaumiddin, pada hari akhirat, Allah satu-satunya Malik, raja. Yang lain semuanya terdiam. Yang lain semuanya sama. Tidak ada yang bisa intervensi. Tidak ada yang bisa masuk. Enggak ada orang-orang dalam, orang luar, orang samping, kiri kanan, enggak ada. La yatakallamun, enggak bisa ngomong semua ketika itu. Maka panggilan Allah pertama di hari akhirat itu ketika hari pembangkitan, kata Allah, Anal Malik, aku raja pada hari ini. Aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia, mana pemimpin-pemimpin dunia, duduk semua ke depan. Jadi jangan terlalu heboh suka menjadi pemimpin. Sebagaimana hari ini pemimpin mulai Kepler, Pak Gesi, Wali Kota, Gubernur, Presiden, kalau diundang ke tempat orang itu selalu didudukkan di depan. Di hari akhirat seperti itu juga. Nanti di hari akhirat yang duduk di depan itu ketika persidangan yang pertama diproses itu, Ainal muluk, Allah panggil mana pemimpin-pemimpin itu, mana raja-raja itu, duduk ke depan semua, kita proses lebih dulu. Jadi
jangan kemudian kita senang hari ini dikedepankan karena kita pemimpin. Kalau siap nanti pertama di hari akhirat, pertama diperiksa, silahkan calonkan diri. Kalau tidak siap, jangan coba-coba. Allah tidak main-main. Maliki yaumiddin, detail Allah itu di hari akhirat. Allah bukan hanya punya sifat Ar-Rahmanir Rahim, Allah punya sifat Mutakabbir yang maha sombong. Jadi kalau ada orang menganggap Allah itu mudah kita atur, marah Allah, dia sombong dia. Orang sombong itu enggak suka diremehkan. Di manusia saja sombong sedikit, yang enggak terlalu sombong lah enggak suka diremehkan, apalagi yang maha sombong. Punya sifat Al-Muntaqim, yang maha membalaskan dendam. Maha pembalas dendam Allah. Hati-hati menzalimi hamba-hamba Allah. Orang-orang yang suka menzalimi, sekecil apapun, di hari akhirat dia akan membayar mahal sama Allah. Dan dipandang remeh kezaliman. Kezaliman kita kepada istri kita dulu di dunia. Jangan jauh-jauh untuk orang lain, untuk istri kita. Kita harus bayar mahal nanti di hari akhirat. Sekecil apapun. Adh-dhulmu dhulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman itu menyebabkan kegelapan di hari akhirat. Kezaliman kita kepada anak kita, mahal yang harus kita bayar di hari akhirat. Kezaliman kita kepada tetangga, kepada anak buah kita, bawahan kita, kepada pimpinan kita, kepada sesama kita. Kezaliman pemimpin kepada rakyat, bukan hanya pemimpin kepada rakyat, kezaliman rakyat kepada pemimpin, semua harus dibayar mahal di depan Allah nanti, sekecil apapun. Ini makna Maliki Yaumiddin. Maka dibacaannya saja dia sudah agak sedikit keras dia. Maliki Yaumiddin, untuk mengingatkan kita tentang hari akhirat, hari pembalasan. Mesti hati-hati. Maka jangan coba suka menzalimi orang lain, kemudian beranggapan alah itu pemaah oleh Allah bacut yang tacok atagop alah hana jih lah Ar-Rahmanir Rahim lah. Maliki Yaumiddin, hana titik n Ar-Rahmanir Rahim, nam sambung Maliki Yaumiddin. Maka di sini juga Allah ingin memastikan kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang sering terzalimi, kepada orang-orang yang dinomorduakan, kepada orang-orang yang di dunia dipandang kurang beruntung. Tenang, Allah ingin memastikan itu. Tenang wahai hamba-hambaku, di dunia mereka bisa berbuat sesuka hati, tapi di akhirat kalian punya raja, punya pemilik, punya raja yang bertindak seadil-adilnya. Maka ini kekuatan bagi kita orang-orang terzalimi. Maliki Yaumiddin, kekuatan bagi kita yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak punya kuasa. Kita diatur, kita di setel-setel, dibawa-bawa. Tenang, jangan putus asa. Nanti di akhirat kita punya Tuhan, kita punya pemilik, Allah Maliki Yaumiddin, yang bertindak sebagai raja yang keras, tegas, untuk menegakkan keadilan di hari akhirat. Jadi kalau ada orang menzalimi kita, katakan saja kepada dia, silahkan, nanti kita akan berjumpa di hadapan Allah. Saya punya Tuhan, saya punya Allah sang raja di hari akhirat. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Maliki Yaumiddin ini hendaklah menggugah kita tentang hati-hatilah kita dalam berbuat di dunia ini. Hati-hatilah kita dalam menjalani kehidupan, jangan sampai ada hak orang lain yang kita zalimi. Karena manusia itu, baik dia mukmin
maupun dia kafir, sama kedudukannya. Pemiliknya Allah. Kita punya barang, barang kita itu kalau sembarangan di otak-atik sama orang, kita marah, walaupun barangnya katuha hendak pakai li. Allah itu punya barang ciptaan, salah satu ciptaannya dan paling istimewa itu manusia. Maka hati-hati berurusan dengan manusia, itu ciptaan paling istimewa Allah itu. Terserah mau mukmin, mau kafir, mau siapapun, terserah. Kemudian pelajaran yang kedua, kepada orang-orang yang merasa dizalimi, kepada orang-orang yang senantiasa merasa dinomorduakan, dikucilkan, jangan berputus asa. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, Malik Yaumiddin, yang maha berkuasa di hari pembalasan, di mana para penguasa dunia ketika itu tidak ada arti apa-apanya. Semua tertunduk, semua tidak ada arti apa-apanya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.